Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 dari kelas 12 MIA 1 ingin memaparkan materi presentasi kami yang berjudul Teknologi Digital. Kami kelompok 3 beranggotakan Ajeng Andini, Arjuna Tamba, Gisela Agita, Mikael Barus, Cynthia Roma, Stefania, dan Twenty. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian teknologi digital. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Selanjutnya, kami membahas tentang transmisi data. Transmisi data merupakan suatu proses pengiriman data dari sumber data ke suatu penerima data menggunakan media komputer ataupun elektronik. Jalur transmisi data. Jalur transmisi merupakan suatu alat yang mampu mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan yang lain. Jalur transmisi data dibagi menjadi 3 macam, yaitu multicast, broadcast, dan unicast. Di slide selanjutnya, kami akan membahas tentang multicast, broadcast, dan unicast. Yang pertama ada multicast. Multicast adalah sebuah teknik pengiriman data pada sebuah transmisi di mana sebuah data dikirimkan melalui jaringan ke beberapa komputer yang tergabung dalam sebuah grup tertentu yang disebut dengan multicast group. Keuntungan dari multicast ini adalah pengontrolan trafik jaringan, mengeliminasi trafik yang berlebihan, memungkinkan membuat aplikasi multipoint seperti distribusi file ke beberapa titik secara langsung. Yang kedua ada broadcast. Broadcast adalah suatu proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan, baik melalui satelit, radio, televisi, komunikasi data pada jaringan, dan lain sebagainya. Dan juga bisa didefinisikan sebagai layanan server ke klien yang menyebarkan data kepada beberapa klien sekaligus dengan cara paralel dengan akses yang cukup cepat dari sumber video atau audio. Menurut disiplin ilmu komunikasi, broadcasting adalah cabang dari ilmu komunikasi yang berhubungan dengan penyiaran. Selanjutnya ada unicast. Unicast adalah transmisi jaringan one-to-one. Sesuai dengan namanya, aliran data unicast hanya menghubungkan komputer tunggal dengan sistem yang dijadikan sebagai host dan perangkat sistem komputer lainnya sebagai tujuan. Ketika digunakan, perangkat komputer tunggal asal hanya akan mencoba berkomunikasi dengan satu perangkat komputer tujuan saja. Selanjutnya, kami akan membahas tentang media transmisi data. Adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi karena jarak yang jauh. Maka, data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media transmisi data terbagi atas dua. Yang pertama ada transmisi berkabel. Transmisi berkabel merupakan suatu media transmisi data menggunakan kabel yang memerlukan ruang dalam pemasangannya. Media transmisi berkabel dapat berupa pasangan kabel terpilin, kabel koaksial, dan serat optik. Keuntungan jaringan kabel antara lain, koneksi tidak rentan terhadap gangguan jaringan atau sinyal yang dapat memperlambat koneksi karena tidak terganggu oleh cuaca dan jaringan lain. Koneksi jaringan kabel seringkali lebih cepat daripada nirkabel yang memungkinkan kecepatan transfer data lebih cepat. Yang kedua ada transmisi tanpa kabel. Transmisi tanpa kabel merupakan suatu media transmisi data tanpa menggunakan kabel, namun menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Media transmisi nirkabel dapat berupa gelombang radio, gelombang mikro, dan gelombang inframerah. Transmisi nirkabel mampu menjangkau area yang lebih luas, berbeda dengan jaringan kabel yang membutuhkan jumlah kabel yang banyak apabila ingin membangun jaringan yang lebih luas. Bahkan dapat menghubungkan Anda ke seluruh penjuru dunia.
Selanjutnya kami membahas tentang jenis transmisi data yang terbagi atas dua. Yang pertama ada transmisi analog. Transmisi analog merupakan proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali. Sinyal dapat berupa data analog atau data digital. Yang kedua ada transmisi digital. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data-data dalam bentuk biner. Untuk pengiriman jarak jauh, transmisi digital memerlukan alat pengulang. Nah, di sini kami memaparkan tabel yang berupa perbedaan transmisi analog dan transmisi digital. Selanjutnya, kami membahas materi tentang penyimpanan data. Penyimpanan data adalah perekaman atau penyimpanan informasi dalam sebuah media penyimpanan. Perekaman dicapai dengan hampir semua bentuk energi. Penyimpanan data elektronik membutuhkan daya listrik untuk menyimpan dan mengambil data. Penyimpanan data yang kami paparkan di slide kami ini terbagi atas 4. Yang pertama, ada hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Yang kedua ada Blu-ray disk. Cakram Blu-ray adalah sebuah format cakram optik untuk penyimpanan media digital termasuk video definisi tinggi. Nama Blu-ray diambil dari laser biru ungu yang digunakan untuk membaca dan menulisi cakram jenis ini. Yang ketiga ada flash disk. Flash disk adalah alat penyimpanan data memori flash tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB terintegrasi. Diketahui sejak November 2006, kapasitas data yang dapat ditampung dalam flash disk ada 128 MB sampai 64 GB. Yang keempat ada cold storage. Cold storage adalah penyimpanan cold, model komputasi cold yang memungkinkan penyimpanan data dan file di internet melalui penyedia komputasi cold yang Anda akses, baik melalui internet publik ataupun koneksi jaringan private khusus. Baik teman-teman, itu tadi adalah beberapa materi yang kami paparkan dengan judul besar teknologi digital. Kami harap teman-teman dapat mengerti tentang materi presentasi kami. Terima kasih.